Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alitri Putra dengan nomor PP 1911152630069. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tugas Network System Administrasi, yaitu menjelaskan materi mata kuliah NSA. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Network System Administrasi. Network System Administrasi merupakan menginstal, mengkonfigurasi, dan mendukung LAN, Wide Area Network atau WAN, dan sistem internet atau segmen dari sistem jaringan. Memantau jaringan untuk memastikan ketersediaan jaringan untuk semua pengguna sistem dan dapat melakukan pemeliharaan yang diperlukan untuk mendukung ketersediaan jaringan. Lanjut slide berikutnya, yaitu menjelaskan tugas administrator sistem jaringan dan komputer adalah tugas-tugasnya, yaitu memelihara dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait, termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua konfigurasinya. Yang kedua, melakukan backup data dan operasi pemulihan setelah bencana. Yang ketiga, mendiagnosa, memecahkan masalah, dan menyelesaikan masalah perangkat keras dan perangkat lunak atau jaringan dan sistem masalah lain, dan mengganti komponen yang rusak bila diperlukan. Yang keempat, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan langkah-langkah keamanan jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras. Yang kelima, mengkonfigurasi, memonitor, dan memelihara aplikasi email atau perangkat lunak perlindungan virus. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu menjelaskan fungsi Network System Administrasi. Orang mengatur yang pertama, membuat dan memelihara user account. Yang kedua, backup dan restore file. Yang ketiga, memonitor dan mengontrol performansi sistem. Yang keempat, mengkonfigurasi sistem keamanan. Yang kelima, menggunakan program bantu untuk memonitor keamanan. Yang diatur dalam network yaitu IP address atau DHCP server, menggunakan pengguna atau user, resource, file, dan lain-lain. Yang ketiga, layanan seperti email, web, FTP. Yang keempat, bandwidth, konten internet atau proxy. Ini adalah komponen aplikasi web. Ada web client dan web server. Selanjutnya kita akan memahami topologi. Ada beberapa macam topologi, yaitu topologi ring, topologi bus, topologi mesh, topologi star, tree, peer-to-peer, linear, dan hybrid. Kita akan membahas tentang topologi ring pertama-tama, yaitu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian. Umumnya jenis topologi jaringan ini hanya menggunakan LAN agar masing-masing komputer terkoneksi. Kita lanjut ke topologi yang kedua, yaitu topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node file
Topologi bus ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node client dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kita lanjut ke topologi berikutnya. Ini adalah topologi mesh. Topologi mesh ini adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Ini adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang dimanapun, umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Ini adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dan pusat yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke topologi peer-to-peer. Topologi ini adalah jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer ini menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan komputer agar bisa saling berbagi data. Kita lanjut ke topologi selanjutnya, yaitu topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Selanjutnya, topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua buah atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Demikianlah penjelasan saya tentang materi umum network sistem administrasi ini. Saya Resgaldi Triputra dari Prodi Teknik Informatika yang minta maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.